Pemerintah DKI Jakarta menutup semua destinasi wisata yang dikelola Pemprov selama 2 pekan ke depan untuk menekan persebaran COVID-19. Gubernur DKI juga mendesak Kementerian Kesehatan memberikan data kepada pemerintah daerah agar bisa dilakukan pelacakan segera. Koordinasi antara pusat dan daerah dinilai masih menjadi kendala penanganan COVID-19. Malam ini sudah bergabung di studio adalah Dr. Firman Kurniawan S, pemerhati budaya dan komunikasi digital. Pak Firman, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pak Firman, kita langsung membahas sebelum kami sebentar lagi juga akan bergabung adalah Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, sedang dipersiapkan oleh tim kami. Tapi Pak Firman, kalau melihat sekarang yang terjadi, kalau headline di media-media mainstream mengatakan ada kegagapan, ada ketidaksiapan, The Jakarta Post mengatakan tidak ada komunikasi publik yang baik yang dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk menjelaskan itu. Apakah betul itu terjadi? Anda lihat juga? Ya, kalau kita lihat dari sisi indikasi, kalau setelah Pak Jokowi mengumumkan tanggal 2 Maret atau 5 Maret ya, kira-kira Senin yang lalu sampai hari ini, itu pola komunikasi masih sekitar jangan panik, tetap waspada. Mestinya pola komunikasi sudah lebih advance, mengajak publik lebih tahu menghadapi apa yang harus dilakukan dan kemudian termasuk rencana-rencana pemerintah untuk jika keadaan semakin memburuk apa yang harus dilakukan. Kemudian publik mendapatkan porsi untuk melakukan apa. Jadi kalau kita lihat pada awalnya problem kesehatan kemudian berkembang ke problem komunikasi. Hari ini mungkin problemnya adalah problem manajemen komunikasi. Nah, misalnya hari ini Pak Wahidin Halim, Gubernur Banten, melaporkan ada 2 warganya yang positif corona. Kemudian tiba-tiba Kemenkes mempertanyakan. Nah, publik akan bertanya, ini sebetulnya ada koordinasi atau tidak antara pusat dengan daerah? Yang bagaimana benar, yang bentuknya? mana, gitu ya? Seperti itu. Jadi kalau hanya publik diajak untuk tenang, untuk tidak usah panik, tapi melihat cara manajemen komunikasinya seperti itu, publik menjadi sanksi. Pak Firman, tapi bagaimanapun kan sekarang kemudian yang dipertanyakan juga oleh publik adalah seberapa terbuka sebenarnya pemerintah dan baiknya seberapa terbuka sih kalau misalnya katakanlah di Korea Selatan, di Singapura, ketika ada sebut saja pasien nomor sama penyebutannya pasien nomor 1, pasien nomor 2 dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalau di Singapura disebutkan pasien nomor 1 ia berada di titik mana, sehingga semua yang pernah berada di titik itu harus waspada, harus melihat gejala dan lain sebagainya. Betul. Apakah itu juga bisa diterapkan di Indonesia dengan apa ya? Karena tentu publik Singapura dan Indonesia berbeda cara mengelola informasinya. Betul. Apapun yang menjadi keputusan sebetulnya yang perlu adalah diukur terhadap persepsi publik. Jadi belum tentu yang di negara lain lebih terlihat lebih baik, itu pasti juga baik di negara kita. Katakanlah seperti di Italia ketika melakukan lockdown, kemudian justru banyak liburan, misalnya mahasiswa, karena dengan diisolasinya kota, tidak ada kegiatan, mereka justru bukan digunakan untuk berada di rumah-rumah, di area domestik, tapi justru merasa seperti liburan. Nah, di situ justru penyebaran menjadi cepat. Kita bayangkan misalnya juga di Indonesia, misalnya kampus mengambil keputusan, katakanlah kampus yang ada di Depok yang katakanlah UI misalnya punya mahasiswa sekitar 40.000 orang. Kemudian itu asalnya dari seluruh Indonesia. Kuliah diliburkan, dianggap tidak ada kegiatan, terus pulang kampung. Bukankah itu akan menjadi justru sumber penularan, misalnya ada yang tidak terlacak. Nah, jadi artinya yang ingin saya sampaikan belum tentu yang terlihat di negara lain itu nampak baik, itu juga harus serta-merta kita tiru. Yang penting adalah dikaji seperti apa yang tepat dan kemudian juga ada jawaban yang argumentatif buat publik. Mengapa kita melakukan itu, mengapa kita tidak melakukan itu. Nah, jadi bukan hanya ya sudah ini keputusan pemerintah, terima saja, jalankan saja, yang penting patuh. Publik tidak akan percaya dan tidak mungkin bisa ditenangkan dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat kulturnya dan bagaimana kita mengolah informasi selama ini, yang baik yang mana? Sorry, saya potong dulu ya, Pak Firman, nanti kita bahas itu. Tapi sekarang saya menyapa dulu Kang Emil sudah bergabung melalui sambungan telepon. Sayang sekali ada gangguan teknis di satelit kami. Kang Emil, selamat malam.
Selamat malam Mbak Putri Ayuning Tias, selamat malam buat pemirsa semuanya. Iya, Kang Emil, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kang Emil, sudah sejak tanggal 2 menyampaikan Jabar siaga 1 corona, betul ya Kang ya? Perkembangannya sampai hari ini seperti apa Kang? Ya, jadi total di Jawa Barat dari seluruh daerah kan melakukan reporting setiap deadline-nya jam 12 siang, kemudian jam 2 kita rilis ke publik, dan jam 4 dikoordinasikan dengan Kementerian Pusat untuk jadi rekap. Per hari ini ada 706 yang dipantau, artinya punya pola yang patut dimonitor, tapi tidak dalam proses pengawasan atau di rumah sakit. Kemudian yang masuk pengawasan atau pasien dalam pengawasan ada 65, negatif 37, 28 sedang proses untuk diketahui positif negatifnya, kira-kira begitu. Nah, kita berharap informasi ini terus kita update sebagai transparansi kepada masyarakat. Saya sendiri di Jawa Barat sudah mendirikan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 untuk memastikan semua informasi atau hoaks bisa dilawan oleh satu pintu ini. Juga koordinasi dari 35 rumah sakit yang tiap hari melaporkan juga terkoordinir, termasuk kebutuhan-kebutuhan jika ada yang kurang, itu kita koordinasikan di sini. Nah, hal ini alhamdulillah relatif membuat tenang, tidak banyak berseliweran lagi berita-berita yang simpang siur, karena jika tidak terkonfirmasi oleh pusat informasi ini, maka diasumsikan belum sesuatu yang dipercaya. Kita juga menginstruksikan 27 daerah, Mbak, agar memiliki pusat informasi dan koordinasi yang sama, sehingga tidak ada lagi seperti hari pertama kedua semua bingung menyampaikan informasi yang berbeda-beda. Nah, tinggal sekarang percayakan kepada pemerintah, kami selalu taat dan disiplin pada protokol pemerintah pusat, dan mulai besok kami akan ngetes sendiri di daerah, Mbak, kan sudah ada arahan dari pemerintah pusat, ya, sehingga kami akan namanya proaktif tes, tidak akan hanya mengetes mereka yang punya gejala, tapi juga kepada mereka yang terpantau punya pola atau baru datang dari luar negeri, termasuk kepada TKA WNA yang kami pantau harus dicek secara acak supaya menunjukkan apakah virus ini beredar secara random atau memang hanya kepada mereka yang sudah tergejala. Di mana saja proaktif tes itu, Kang Emil? Yang pertama untuk 100-an TKA dari Cina di Karawang, itu akan kita lakukan. Kemudian sekian persen kepada yang terpantau kan. Terpantau ini kan tidak dites, Mbak, karena mereka suruh istirahat, isolasi diri, itu akan kita sampling juga. Dan pihak-pihak yang kita duga punya riwayat yang patut untuk kita lakukan tes. Nah, kalau hasilnya positif, baru kita rekonfirmasi ke pusat gitu. Kalau ini kejadian berarti kan beredar di mereka-mereka yang tidak punya gejala. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, tapi dengan diizinkannya daerah melakukan tes, saya kira itu perkembangan yang paling signifikan dalam memerangi masalah ini. Kang Emil, voluntary test juga sudah bisa berarti ya? Ya, kira-kira begitu. Kan kalau selama ini kan dipusatkan di Jakarta, sehingga saya membayangkan dan saya beri masukan ke Pak Yuri, Pak, kalau nanti pulau-pulau di Indonesia ada masalah kan transfer untuk ngetesnya semua ke Jakarta, kan kebayang waktunya, repotnya, ngantrinya, kan begitu. Indonesia ini harus desentralisasi menurut saya, tapi tetap dalam protokol yang disepakati. Kang Emil, kalau misalnya tadi mengutip dari konferensi pers yang dilakukan rekan Anda sama Gubernur, Pak Anies tadi mengatakan tetap mendesak atau meminta ada informasi data disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, karena keterbukaan itu memang sudah juga disampaikan oleh Presiden Jokowi, jadi kerjasama antara pusat dan daerah. Sebenarnya untuk tracing, untuk percepatan pelacakan, kendalanya apa sekarang, Kang Emil? Itu nggak ada informasinya, Mbak. Jadi protokolnya itu kan data itu disampaikan hanya ke dokter, dan dokter tidak ada kewajiban menyampaikan ke pemerintah daerah, seperti kejadian di Bali kan. Orang Pemda Balinya tidak tahu bahwa yang dirawat itu positif, sehingga kan kalau tahu
dengan diam-diam tentunya bisa melakukan tracing hotelnya di mana, pernah interaksi di. Nah, kami membutuhkan data-data itu bukan untuk konsumsi publik, tapi untuk tim koordinasi melakukan tracing sehingga kita tahu dia pernah rame beredar di mana, melakukan kegiatan apa, sehingga kami bisa melakukan preventif. Nah, per hari ini karena data itu belum ada, saya juga tidak hafal dari yang positif diumumkan pemerintah pusat, yang KTP-nya Jawa Barat dari 60 sekian itu berapa gitu kan. Itu yang mudah-mudahan bisa data itu saja belum dekat. ya? Data itu saja belum ya? Jadi Belum, tracing pun tidak mungkin dilakukan ketika data itu belum diterima kalau kan? data nggak ada, gimana kami melakukan preventif gitu ya. Oke, baik Kang Emil. Saya sekarang menyapa Pak Wahidin Halim, sudah bergabung juga. Gubernur Banten, Pak Wahidin, melalui sambungan telepon. Pak Wahidin, selamat malam. Selamat malam. Pak Wahidin, terima kasih malam hari ini sudah bersedia bergabung. Pak Wahidin, bagaimana perkembangan COVID-19 di wilayah Banten, Pak Wahidin? Ya, kita masih memang memerlukan kerjasama dengan para pihak, termasuk dengan masyarakat. Karena memang mengelola ini kan harus bersama pemerintah dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan masyarakat. Sehingga diperlukan sinergisitas, saya kira. Sama kendalanya Pak Wahidin terkait data yang tidak diberikan? Ya, selama ini kan gitu. Jadi kadang-kadang kita kan mau proaktif. Kita diamanatkan dalam undang-undang kesehatan, namun kita di situ ada hak-hak kita, ada kewajiban kita. Namun selama ini kan yang terjadi adalah dari pasien terus masuk rumah sakit langsung ke ke Departemen Kesehatan lewat penelitian baru masuk ke rumah sakit Yulan Soroso dan lain sebagainya. Jadi oleh itu kita 1 bulan yang lalu sudah menggerakkan para pengelola rumah sakit, satuan rumah sakit Indonesia yang ada di Tangerang, ada yang di Banten 130-an. 131 plus dengan dokter paru, ID, lalu kita bikin kesepakatan bahwa prosesnya harus dimulai dari pintunya rumah sakit. Lagi itu kita lakukan pemantauan dan pengawasan. Ini sudah kita lakukan selama ini. Pak Wahidin, bagaimana dengan data yang didapatkan oleh yang tadi Anda sampaikan pagi tadi, ada yang 4 positif, kemudian ada beberapa yang pulang dari Malaysia. Kemudian dipertanyakan itu oleh juru bicara COVID-19. Dari mana data itu didapatkan? Ya, mereka kan orang Banten. Mereka masuk lewat Banten. Mereka diproses juga di rumah sakit Banten. Yang ada di Banten, saya nggak sebutkan nama rumah sakitnya. Lalu mereka juga dirujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Lalu kita masuk pantauan kita, 35 yang kita pantau. Dan ternyata setelah dari rumah sakit itu, dari hasil penelitian itu, hasil dari suspek ini menjadi positif. Dan positif itu kan dilaporkan kepada tim kita, ke Dinas Kesehatan, tertulis dan tidak tertulis untuk ditindaklanjuti, untuk kita tracking. Karena saya memang mengendalikan langsung, ya kan saya tahu prosesnya itu, hasilnya itu. Jadi itu memang fakta, bukan tanpa sumber. Sumbernya dipercaya, memang kita tahu sumbernya. Cuma memang karena saya didesak oleh pertanyaan banyak orang, ya saya sampaikan. Kalau perlu memang kita lokasi tempat daerah ini harusnya kita sampaikan pada publik. Karena ini publik di mana nanya. Nah, saya pikir ini sebetulnya jangan dipersoalkan soal secara protokol siapa yang mengumumkan, tapi pelayanan dengan cepat ini memang harus secara substansi harus sampai kepada publik, kepada masyarakat. Sehingga masyarakat Banten bisa berjaga-jaga, bisa siaga, bisa waspada. Dan saya yakin orang Banten tidak panik kalaupun kita informasikan. Buktinya mereka respon dengan baik. Iya, menarik. Itu yang akan menjadi diskusi nanti di segmen kedua. Apa yang terbaik bagi daerah, misalnya Jawa Barat dan juga Banten? Apakah lebih nyaman ketika
daerahnya disampaikan, kecamatannya disampaikan, wilayahnya disampaikan, sehingga kemudian warga yang berada di wilayah itu bisa preventif atau justru sebaliknya. Kami bahas setelah jeda di CNN Indonesia. Anda kembali di CNN Indonesia. Pak Firman, terkait dengan keterbukaan informasi dan cara komunikasi, kalau misalnya dilihat dari kultur dan bagaimana kita selama ini, pola masyarakat Indonesia mengolah informasi, yang mana yang tepat sekarang, yang mana yang baik? Ya, sebetulnya pertanyaan tentang yang mana yang baik, yang mana yang tepat itu agak terlambat diajukan. Jadi mestinya waktu sudah mulai merebak di Cina kemudian dengan cepat menjalar ke negara yang lain, kita mestinya sudah mengenali karakteristik publik. Jadi tujuan dari komunikasi ini adalah mengelola persepsi publik. Publik menjadi panik atau bertindak sesuatu itu karena didorong oleh persepsinya. Nah, ketika kita ngomong persepsi publik, publik Indonesia dari sisi geografis, dari Sabang sampai Merauke begitu luas, dari sisi tingkat pendidikan begitu beragam. Demikian juga aneka macam kepentingan, ada kepentingan sosial, kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Nah, untuk mencari yang terbaik, saya pikir tadi ada statement Kang Emil, desentralisasi. Nah, memang tidak semuanya kemudian diserahkan, tapi ada kolaborasi yang melibatkan beberapa pihak yang mampu membaca kepanikan publik. Termasuk pemerintah daerahnya. Iya, pemerintah daerah. Terus kemudian ada pembagian, mana porsi pusat, mana porsi daerah. Dan yang terpenting adalah ini tadi, sekarang udah jalan kecepatan. belum sih soal itu, Pak Firman, menurut Anda? Kalau saya lihat indikasinya belum. Dengan banyaknya tadi ketidakpuasan. Atau kalau kita lihat selama 10 hari setelah diumumkan, bagaimana dengan perubahan perilaku publik? Nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan. Misalnya, ada saran untuk salaman tidak saling menyentuh misalnya. Itu mungkin hanya kelompok elit yang dipertunjukkan di media-media. Tetapi kalau kita lihat di masjid-masjid tadi Jumatan masih tetap seperti biasa-biasa saja. Kemudian penumpang KRL, kebetulan saya adalah pengguna kendaraan umum. Ya yang batuk tetap batuk aja, tidak pakai masker. Jadi perilakunya belum tersentuh kalau saya lihat dari apa yang sudah disebutkan, ada protokol, ada 4 macam, bagaimana di kendaraan umum, bagaimana di fasilitas publik, bagaimana di area pendidikan, nampaknya belum ada perubahan yang signifikan. Jadi kalau kita berbicara apakah sudah ada pola komunikasi yang tepat, nampaknya belum. Oke, Pak Wahidin, bagaimana dengan Anda? Kalau di Banten, Anda prefer atau Anda lebih nyaman ketika titik-titik wilayah tidak hanya lokasi tempat tinggal ya, tapi yang berkaitan dengan pasien yang positif itu diumumkan atau tidak, Pak Wahidin? Kalau masyarakat Banten itu ada masyarakat perkotaan modern yang saya kira relatif sudah punya wawasannya cukup bagus ya. Tapi selebihnya juga masyarakat tradisional yang sebagian besar daerah ulama dan daerah agamis, mereka malah lebih bukan fatalistik, lebih pasrah, gitu, lebih menerima dan tidak terjebak pada kayak kemarin panik buying itu, mereka nggak terpengaruh, biasa-biasa aja. Aktivitas di masjid bahkan maulid ribuan orang ya mereka biasa-biasa saja. Tidak. Cuma memang kita harus juga terlibat, pemerintah daerah harus dilibatkan karena kita yang tahu tentang karakteristik kultur masyarakat kita dan kita tahu bagaimana metode untuk menyampaikannya, pola-pola dan format untuk menyampaikannya, sehingga mereka tidak membuat mereka panik. Kalau misalnya sekarang dalam kondisi saat ini, Pak Wahidin, saya ingin konfirmasi dulu dengan penyampaian informasi terpusat, kemudian beberapa data sensitif berkaitan dengan pasien, lokasi dan segala macam mungkin tidak di-share kepada pemerintah daerah. Anda melihat kekhawatirannya bagaimana dan bagaimana reaksi masyarakat Banten sebenarnya? Peran kita akhirnya juga memang kecil, artinya kalau kita diinformasikan dari awal kita kan bisa memberikan
menyampaikan kepada publik yang ada di daerah kita. Toh yang kita terima dari medsos, berita dan sebagainya juga, kalau kita lihat kasus Depok, menunjuk perumahannya, menunjuk orangnya, terbuka juga, tapi disampaikan oleh secara desentralisasi oleh pusat. Alangkah baiknya kan bisa dibagi ini. Sama halnya kita dulu menangani flu burung, kita bersama-sama, sama halnya kita menangani bencana, kita bekerja sama, bersinergi, lalu kita sampaikan kepada publik secara bersama-sama. Karena kita juga kan diamanatkan dalam undang-undang. Kita juga harus proaktif, dan saya tahu juga persoalan di masyarakat saya. Saya ingin juga melakukan sesuatu untuk kebaikan masyarakat saya sendiri gitu. Malah kita anggarkan, kalau itu dalam kondisi keadaan luar biasa kita biayai, termasuk sekarang kita udah sepakat di Banten untuk membangun ruang-ruang isolasi yang sebenarnya sangat terbatas, kekurangan, termasuk beli baju yang model astronot juga kan itu kurang. Kita siapkan bekerjasama dengan kota kabupaten. Jadi kita diberikan ruang juga gitu maksudnya. Apalagi sekedar menyampaikan kepada masyarakat. Toh jangan diperkarakan soal protapnya, aturan-aturan, tapi akan sama saja kita menyampaikan kepada publik, yang publik itu sendiri ada masyarakat kita. Mungkin lebih efektif. Itu saya kira gitu. Oke, baik. Saya ke Kang Emil sekarang. Kang Emil, bagaimana dengan Jawa Barat, Kang Emil? Kalau misalnya dilihat sampai hari ini, Anda merasa apa yang sebaiknya, informasinya sebaiknya seterbuka apa nih untuk masyarakat Jawa Barat misalnya? Ya Mbak Putri, jadi kita kan paham ya, ada batas-batas informasi ini, mana yang bisa dikonsumsi publik, mana yang bisa hanya untuk internal koordinasi. Nah, zona alamat itu saya kira bisa diinformasikan ke daerah untuk dikonsumsi oleh pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan terukur terhadap daerah itu. Tapi tidak harus spesifik ke alamat rumahnya, saya kira begitu ya. Betul. Mungkin wilayah kecamatannya atau kelurahannya, sehingga kita bisa mengkoordinasikan dengan forum pimpinan daerah di setempat untuk melakukan informasi lebih intens, untuk melakukan kampanye terkait preventif lebih aktif. Nah, karena data ini tidak ada, sehingga kita tidak tahu apakah, saya hanya punya feeling mayoritas positif dan clusteringnya itu ada di Jabodetabek, kira-kira kan begitu. Menurut perkiraan saja, tapi kalau datanya masuk kan, oh ternyata mungkin ada di zona Pantura, ada di zona Bandung, di zona Tasik, sehingga kita bisa melakukan hal itu. Yang ada sekarang hanya data-data yang kami miliki untuk yang ada di rumah sakit di Jawa Barat. Tapi kan itu semua rata-rata negatif gitu. Nah, karena positifnya diumumkan oleh pemerintah pusat, tapi tidak disamatnya. Harapan kami sebenarnya kami bisa mengolah sendiri dan memilah mana yang konsumsi publik, mana yang untuk internal koordinasi demi preventif yang lebih baik. Saya kira harapannya itu, Mbak. Artinya dipercayakan saja gitu ya? Ya kan kami ini pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah. 50% tugas gubernur kan sebenarnya adalah mewakili pemerintah pusat di daerah. Jadi tindakan kami sebenarnya tindakan pemerintah pusat kan begitu. Jadi tidak perlu khawatir masalah ini terlalu hierarkis, kira-kira begitu. Oke, baik. Kita jeda dulu. Setelah jeda kira-kira apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan untuk mengurangi persebaran COVID-19 di wilayah Banten dan juga Jawa Barat. Tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia. Saya langsung ke Pak Wahidin Halim sekarang. Pak Wahidin, melihat perkembangannya sampai saat ini sudah terus bertambah jumlah pasien positif COVID-19, sekalipun memang belum tahu seberapa besar mereka yang berada di wilayah Banten. Tapi yang akan dilakukan apa, Pak Wahidin? Apakah masih business as usual atau sudah akan melakukan pencegahan yang lebih lagi? Ya, kita tadi sudah kita inventarisasi apa sih masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kita jangan lagi
mempersoalkan siapa sih yang akan menyampaikan kepada publik. Saya kira ini menjadi musuh bersama. Oke. Dan setiap ada kesempatan saya sampaikan kepada masyarakat, ayo kita waspada, ayo kita jaga, dan tentunya kita melibatkan mereka. Dan sampai nanti kalau terjadi dalam waktu yang bersamaan, misalnya semacam ras dan sebagainya, kan kewalahan. Fasilitas kita kan terus terang saja. Oke. Fasilitas kita di rumah sakit kan belum memadai. Ruang-ruang isolasi aja contohnya sekarang itu kan masih sangat terbatas. Sekarang sudah Yang tersedia bisa berapa, menampung. Pak Wahidin? Kalau di Tangerang aja baru ada 3 rumah sakit kali 4, cuma 12. Itu kan kita harus juga bangun sendiri ruang-ruang baru itu. Belum Akan lagi dibangun? kita juga, ya. Akan dibangun atau sedang dalam pembangunan sekarang? Ya sekarang kita mulai, tadi kita sepakati untuk kita bangun ruang-ruang isolasi baru. Karena kalau kita lihat dari perkembangan ke depan, rasanya rumah sakit yang disiapkan di Jakarta, katakan di Saroso kan juga akan bisa menampung lagi. Ya. Kalau dilihat dari tren atau perkembangannya yang sekarang. Oleh itu berikan juga ke daerah untuk mengelola ini, sebagaimana wabah-wabah sebelumnya, diberikan kita juga hak untuk menyampaikan kepada publik, kita kelola bersama-sama dengan masyarakat kita. Oke. Dan dengan kemampuan yang ada di kita untuk saling melengkapi. Jadi itu saya kira ya sekarang harusnya mulailah kita solid kompak di antara para kepala daerah maupun dengan pihak pemerintah pusat. Oke, Pak. Mungkin dengan cara kita bangun solidaritas itu akan lebih cepat kita menangani persoalan-persoalan wabah corona ini. Oke, tidak seperti di Jawa Barat ya mungkin yang masih belum ada datanya. Artinya di Banten kan sudah ada datanya. Mereka yang positif disebutkan datang dari Malaysia dan Bali. Berarti tracing sudah bisa dilakukan? Sudah dilakukan sekarang Pak Wahidin? Kita melakukan tracing. Nah ini menurut saya informasikan orang yang positif kita tracing. Sekarang itu harus mengumpulkan orang sekitarnya itu. Mencari kemarin pulang dari luar, dia hubungannya sama siapa, keluarganya, anaknya. Nah ini yang kita lakukan hari ini, saya bilang ini juga bukan persoalan sederhana. Iya. Nah kalau nanti mereka positif berapa orang, lalu mau ditangani di mana, mau ditampung di mana. Nah oleh karena itu juga kan perlu pendekatan dari pemerintah, daerah, provinsi maupun kota. Nah sekarang kalau yang saya tahu, ketika seorang itu terkena, yang harus kita tracking itu sekitar lingkungan RT-nya, di mana dia bergaul, apakah ikut pengajian atau tidak. Kan sejumlah pertanyaan yang akhirnya mau tidak mau kita juga terbuka kepada publik, kepada masyarakat, paling tidak orang sekitar itu. Oke. Ini yang menurut saya harusnya dari sekarang kita harus mengantisipasi. Dan kita antisipasi pula kalau mereka ternyata sekitar itu 2-3 orang, lalu mau di mana? Oke. Jadi sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi soal wilayah persebaran itu ya Pak Wahidin menurut Anda? Karena kalaupun kita tutupi kemarin, hari ini kita lakukan tracking, kita lakukan penelusuran terhadap orang itu bergaul dengan keluarga, ya kita kan menjadi terbuka itu. Jangan terbuka. Kita memang selama ini ada undang-undang yang tidak boleh kita menunjuk alamat dan pribadi. Ya, tapi ketika aktivitas pribadi yang bersangkutan, misalnya, ini kan yang kita telusuri hari ini, kemarin dan besok kan kita telusuri bersama dengan tim surveillance yang ada di kita. Ya kan menjadi terbuka. Dan menjadi sangat terbuka. Iya. Pak Wahidin, apakah ada rencana di wilayah Provinsi Banten untuk melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan massa? Kita kan mencoba menyarankan dengan seperti mana yang Pak Presiden yang kita hormati dengan mencontohkan cuci tangan sebagainya. Nah sekarang kita mau ada MTQ, kita kurangi kegiatannya, undang kita kurangi, tapi harus sesuai dengan protokoler itu, harus ada tempat cuci tangan, harus disinfektan itu, kita semprot dulu. Lalu dan sebagainya, itu kan banyak syarat akhirnya. Dengan biaya yang tentunya juga tinggi. Nah, sekarang akhirnya kita kurangi, kita minta. Tapi kalau di Banten, kita nggak bisa mencegah aktivitas sekarang bulan Rajab, Isra Mi'raj. Ribuan orang yang kadang-kadang juga
ya kita harus juga menyampaikan pesan-pesan itu kepada mereka. Pendekatan Ini secara jadi kultural tidak- ya harus dilakukan ya Pak Wahidin. Iya. Oke, baik. Pak Wahidin Halim, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Saya ke Kang Emil sekarang. Kang Emil, bagaimana dengan Jawa Barat? Apa strategi atau keputusan-keputusan yang akan diambil untuk mempersempit ruang persebaran ini, Kang Emil? Ya, jadi kan masalah kita dua, Mbak. Satu, bagaimana menangani pasien yang punya gejala atau dalam pengawasan. Kedua, bagaimana kita punya strategi untuk mengurangi penularan. Nah, mulai besok karena arahan dari Presiden sudah diizinkan mengetes di daerah, maka hari Sabtu besok kita akan melakukan testing terkait COVID-19 ini kepada pihak-pihak yang terpantau walaupun tidak ada gejala, kepada pihak-pihak yang kita berikan catatan seperti TKA dan lain-lain. Nanti hasil dari itu kalau ternyata banyak yang positif walaupun tidak ada gejala, ini menandakan sedang beredar virus itu di masyarakat kan. Iya. Nah, kesimpulan itulah yang nanti setelah didapatkan akan jadikan dasar bagaimana kita melakukan penutupan, pembatalan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan intensitas masyarakat yang lebih besar. Nah, ini kami juga sekarang masih bentuknya itu menghimbau, bukan melakukan surat perintah untuk mengurangi pergerakan-pergerakan dan kongregasi yang sifatnya massal. Tapi yang akan menjadi catatan finalnya setelah kita punya data yang meyakinkan bahwa ternyata banyak yang positif walaupun tidak ada gejala, itu yang akan kita lakukan dengan tes yang dilakukan di daerah. Yang kedua, kami sudah melakukan simulasi statistik, Mbak, dengan pola yang ada di crossing dengan pola-pola yang terjadi di negara lain yang lompatannya besar. Itu kemungkinan kalau di Jawa Barat itu tanggal 22 Maret akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menjelang tanggal 22 ini menurut hasil hitungan statistik kita sedang menyiapkan 35 rumah sakit dikali 4 ya sekitar 120-an dan terburuknya kita sudah bekerja sama dengan TNI untuk menyiapkan yang terburuk jika fasilitas dari rumah sakit yang ada betul-betul tidak sanggup menangani untuk ruang isolasi. Jadi kami sudah koordinasi sejauh itu termasuk kepada para alim ulama untuk meminta fatwa terkait tidak berjabat tangan, tidak cipika-cipiki dulu, kemudian masjid rajin dibersihkan, bawa sajadah sendiri dan lain-lain. Terutama yang kita sedang hitung adalah bulan Ramadan, Mbak. Betul. Karena bulan Ramadan ini luar biasa nanti di akhir April dan bulan Mei. Bagaimana menyikapi orang yang tiap hari berdekatan melakukan ibadah itu sesuatu hal yang sedang kita waspadai dengan serius di Jawa Barat. Tapi insya Allah tiap hari kita waspada dengan siaga satu ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan memberikan rasa aman, nyaman, dan tentunya membawa rasa optimis. Apalagi ada berita kan potensi obat dari Kina yang ada di Jawa Barat sedang kita tes untuk memastikan itu punya potensi sebagai penyembuhan, Mbak. Baik. Kang Emil, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Semoga tidak memburuk, tentu saja itu semua harapan kita. Terima kasih Kang Emil. Saya terakhir ke Pak Firman sedikit saja. Sama-sama, Mbak Putri. Iya, selamat malam. Sesegera apa sebenarnya perbaikan manajemen komunikasi harus dilakukan? Ya, kalau saya melihat problem ini dua hal. Yang pertama adalah kita harus menang melawan persebaran virus itu sendiri. Yang kedua, harus memenangkan persepsi publik untuk percaya apa yang disampaikan oleh otoritas yang berwenang. Misalnya jangan panik, publik harus nurut. Terus jangan cipika-cipiki, harus nurut juga. Harus tidak boleh melakukan kegiatan dalam jumlah publik yang banyak, harus nurut. Jadi itu akan efektif jika publik memiliki gerak langkah yang sama. Nah, jadi itu perlu dimenangkan. Kuncinya adalah kepercayaan publik kepada otoritas yang berwenang di situ. Kita lihat semoga perkembangannya semakin baik. Pak Firman, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kami jeda dulu. Pemprov DKI Jakarta akan menutup tempat wisata selama 2 pekan ke depan untuk mengurangi persebaran COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali.